Jadi banyak orang yang memang Anda puluhan tahun sebagai karyawan, apalagi bukan di front line. Front line itu artinya sales dan marketing. Anda kan posisinya di supporting ya intinya ya. Nah, itu memang harus belajar untuk yang namanya itu sales, skill marketing dan skill selling. Nah, memang di dalam selling dan marketing itu memang butuh yang pertama bukan skillnya tok, tetapi mentalnya, Pak. Mental ditolak. Ojo-ojo aku ditolak, ya kan. Saya juga waktu lulus kuliah, saya kebetulan kan memang akhirnya turun langsung, awal langsung itu di dunia sales. Tapi saya awalnya itu bukan sales, ya kan. Tetapi karena awalnya langsung di sales, sama seperti yang Bapak rasakan. Janjian sudah datang di rumahnya, ya kan. Sorry ditolak, suruh pulang. Ya pulang. Ya kan. Nah, jadi memang di dunia sales yang memang tidak bisa diajarkan adalah mental. Mental kita harus belajar terus, Pak. Nah, jadi cuma satu hal yang begini. Tadi saya cerita bahwa kalau misalnya bisa sukses di properti hasilnya gede ya, Pak ya. Gede ya. Bahkan lebih besar dari apa yang Bapak lakukan sekarang ya. Betul ya? Nah, pertanyaan segini. Apa yang menjadi motivasi terbesar sekarang ini? Walaupun Anda pensiun, tetapi kan Anda pasti punya motivasi. Apa motivasi terbesar Anda? Pertama, pasti mempersiapkan pensiun Anda, betul ya? Betul ya, Pak? Saya bilang begini. Saya dulu punya grafik. Cuma lupa itu, saya taruh mana. Orang yang pada dasarnya semuanya umur 65 tahun, waktu masa pensiunnya, itu kalau nggak salah statistiknya, itu 51 atau 51%. Itu terpaksa tergantung sama orang lain. Orang lain itu siapa? Anak, saudara, pemerintah. Betul ya? 51% tergantung sama orang lain. 29% umur 65, artinya apa? Apa kira-kira 29%? Ini dependent ya, mati. Data, statistik ya. Berapa lagi yang masih kira-kira 13 sampai 20% itu masih harus bekerja. Bahkan kalau saya dulu ingat teman-teman yang mungkin ke Singapura, mungkin dalam 10 tahun terakhir. Saya kalau ke Singapura itu kadang kan makan di food court. Kalau di sini yang bersihkan meja siapa? Muda-muda ya. Kalau di sana yang bersihkan meja gini, Pak. Bongkok kabeh. Saya waktu itu sempat tanya, ya kan, kok masih bekerja? Karena memang kalau di Singapura hidupnya tough, anak-anaknya juga kerja juga mepet. Jadi mau tidak mau untuk penghidupannya harus bekerja. Saya pada waktu itu pernah, saya SMA Malang. Pada waktu itu berapa tahun lalu itu ada reuni angkatan saya. Ke Malang, ngunjungi guru-guru. Waktu itu ada guru-guru, namanya guru matematika favoritnya teman-teman. Sudah pensiun, kita datangi. Orangnya sudah sepuh, sekarang sudah meninggal, cuma berapa tahun lalu sudah sepuh. Tapi masih kuat jalan, masih inget lah. Terus anaknya dia ada 5, istrinya stroke. Terus kehidupannya, pensiunnya menurut saya sangat sederhana. Terus pada waktu itu ditanya, ada dari teman kita tanya, Pak, sekarang ini hidup dari mana? Kalau swasta biasanya pensiunan kan nggak terlalu ya, Pak ya. Ya ini, dari tiap bulan itu dapat dari anak-anak. Ngasih berapa, Pak? Ada yang ngasih 300.000, ada yang 100.000, ada yang nggak ngasih, tergantung mereka. Itu cerita-cerita pada waktu kita pensiun. Dan itu hanya ada 5%. Pada waktu pensiun, hidup enak. 5% tok loh. 95% datanya ini. Pertanyaan saya, Anda mau ada yang di mana? Mau dependen sama anak atau mau masih bekerja? Atau lebih baik, karena begini teman-teman sekalian ya. Saya kalau misalnya kita ini kalau anak kita tok single, mungkin masih enggak apa-apa ya berbakti sama orang tua. Tetapi kalau anak sudah married, punya istri, punya suami, pada waktu keluar duit, inget loh, kamu bentar lagi bayar uang sekolah loh. Betul ya? Rasanya gimana akhirnya? Akhirnya kadang kalau kita sebagai orang tua minta terus, anak akan bilang apa? Menantu akan bilang apa? Kan enggak enak ngomongannya, ya betul ya? Nah, mungkin yang bisa membuat Anda bertahan adalah apa yang menjadi motivasi terbesar Anda. Karena dengan motivasi terbesar itu, memang Anda harus namanya orang berjuang, apalagi di wira swasta ya, itu butuh struggle, butuh fight, butuh kesabaran. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau Anda menyerah sekarang, Anda masih punya waktu. Kalau Anda menyerah sekarang, ya kan, apakah sudah cukup untuk masa pensiun Anda? Jadi saya bilang jangan pernah menyerah. Motivasi Anda apa?
Kalau motivasi Anda besar, saya yakin pasti cari jalan keluar.